Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama menjalani hari kita dan bersama-sama kita akan memujikan nama Tuhan dari pujian Kidung Jemaat 428, bait pertama dan kedua. Kidung Jemaat 428, lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang? Apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusialah tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk keajaiban Tuhan dalam hidup kami, dan kami hari ini mau bersama-sama mengawali hari ini. Mampukan kami mengerti dan memahami. Hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka 2 Tawarikh 36, 2 Tawarikh 36 ayat 1 sampai 10. 2 Tawarikh 36 ayat 1 sampai 10. Dengarkanlah sabda Tuhan. Rakyat negeri menjemput Yoahas anak Yosia dan mengangkat dia menjadi raja di Yerusalem menggantikan ayahnya. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Raja Mesir memecatnya dari pemerintahannya di Yerusalem dan mendenda negeri itu 100 talenta perak dan 1 talenta emas. Kemudian Raja Mesir itu mengangkat Elyakim, saudara Yoahas, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem, dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas, saudara itu, ditawan oleh Neko dan dibawa ke Mesir. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya. Nebukadnezar, Raja Babel, maju melawan dia, membelenggunya dengan rantai tembaga untuk membawanya ke Babel. Juga beberapa perkakas rumah Tuhan dibawa Nebukadnezar ke Babel dan ditempatkan di istananya di Babel. Selebihnya dari rakyat Yoyakim, segala kekejian yang dilakukannya dan kesalahan yang ada padanya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Maka Yoyakin anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pada pergantian tahun, Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel beserta perkakas-perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan, dan Zedekia, saudara ayahnya Yoyakin, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Masing-masing catatan mengenai trio raja terakhir Yerusalem sebelum Zedekia ini memperlihatkan terjadinya ketiga peristiwa ini kepada diri mereka. Hukuman Allah kepada Israel mulai diberlakukan. Meskipun demikian, Yoyakim serta Yoyakin pun ditunjukkan tetap saja berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Akibatnya ketiga raja tersebut sama-sama mengalami pembuangan. Mereka juga sama-sama dipaksa membayar upeti sehingga harus membiarkan bait Allah dijarah. Bahkan mereka juga diturunkan, lalu digantikan oleh orang yang diangkat oleh bangsa asing. Ringkasnya, catatan penulis Tawarikh tentang ketiga raja ini mengarahkan membacanya ke satu hal penting. Tidak ada hal yang dapat diteladani dari ketiga raja tersebut. Tindakan-tindakan mereka hanya mengulang dosa-dosa raja-raja jahat sebelum mereka. Sangat kontras misalnya dengan catatan penulis Tawarikh mengenai Yosia dan reformasi yang belum lama kita gali. Catatan tentang Yoahas yang hanya memerintah selama 3 bulan menunjukkan tidak banyak yang dapat dilakukannya ketika kerajaannya berada di bawah penghukuman dan disiplin Tuhan. Kisah mengenai Yoyakim dan Yoyakin sekali lagi menunjukkan bahwa duit tunggal lembaga kerajaan dan bait Allah tanpa kesungguhan untuk mencari Allah tidak akan membawa kesejahteraan dan kejayaan bagi Yehuda. Melakukan apa yang jahat justru akan mendatangkan nasib yang sebaliknya, penistaan dan sengsara. Ini terjadi tidak hanya melalui pembelengguan raja seperti yang dialami Yoyakim, tapi juga penjarahan bait Allah. Pada masa itu, tindakan ini merupakan tanda takluknya satu bangsa secara menyeluruh, baik secara militer maupun keagamaan. Sebenarnya apa yang dialami Yoyakim ini masih akan terjadi di masa yang akan datang pada zaman Raja Zedekia dalam bentuk yang lebih buruk. Kesimpulan terakhir dari segala sesuatu yang dikerjakan tanpa penyertaan Allah adalah keterpurukan dan ratapan. Dan dalam hidup ini kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk tidak menjadi orang-orang yang sama dengan raja-raja yang kurang baik itu. Semoga kita dipimpin dan setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar dari jatuh bangunnya raja-raja di Israel, mampukan kami agar kami jadi lebih baik. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.